Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi tentang sejarah kapan masuknya Islam ke Pasuruan, di mana lokasi titik awalnya dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, dan mengapa Desa Serambi Winongan Pasuruan begitu penting dan dalam tanda kutip menjadi rebutan. Perlu dicatat, ini merupakan murni diskusi, jadi tidak ada justifikasi dan jangan ada ujaran kebencian di kolom komentar. Saya akan menghapus ujaran kebencian atau apapun yang bisa menyebabkan kegaduhan, dan misi utama dari channel ini adalah diskusi sejarah dan persatuan Islam, persatuan Indonesia. Baik, kita akan berdiskusi tentang timeline atau rentang waktu atau urutan waktu datangnya Islam di Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Kita akan memulai pada tahun 1478 Masehi, di mana saat itu Majapahit sirna ilang kertaning bumi, atau Majapahit benar-benar bubar oleh Perang Parkrek, sebuah perang besar yang terjadi antara Majapahit Barat atau Kediri melawan Majapahit Timur atau Blambangan atau Banyuwangi. Dan pada saat itulah era Hindu besar di Indonesia mulai berakhir. Banyak di antara umat Hindu ini ada yang menjadi mu'alaf, menganut Islam, ada yang bermigrasi ke Bali, ke Tengger, ke Banyuwangi, dan ke area pantai selatan Jawa. Kemudian berdirilah Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 Masehi, didirikan oleh Sunan Gunung Jati, dan saat itu menjadi pusat dakwah Islam di Jawa, khususnya di Cirebon. Kemudian pada tahun 1500-an Islam mulai datang di Pasuruan. Siapakah yang membawa Islam ke Pasuruan? Mereka adalah para wali, khususnya Trah Cirebon. Dan beliau ini rata-rata mendarat di pesisir utara Pasuruan. Salah satu cerita rakyat yang terkenal adalah terdamparnya Mbah Semendi atau Said Soleh Semendi di pesisir Pasuruan, tepatnya di daerah Bintingan, Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Dalam cerita lisan dituturkan bahwa Mbah Semendi saat itu perahunya mengalami kebocoran. Sebenarnya Mbah Semendi ini diutus oleh keluarganya untuk berdakwah ke Blambangan atau Banyuwangi. Tetapi saat berada di pesisir Pasuruan, perahunya bocor, kemudian ditolong oleh Mbah Soleh atau Mbah Buntek yang makamnya berada di Desa Bintingan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Ada juga cerita lisan yang mengatakan bahwa sebelum diselamatkan oleh Mbah Soleh atau Mbah Buntek ini, Mbah Semendi diselamatkan oleh ikan mungsing. Oleh karena itu, para dzurriyyah Mbah Semendi dilarang atau menjadi pantangan untuk mengkonsumsi ikan mungsing. Pusat datangnya Islam di Pasuruan ini ada 3 tempat. Yang pertama adalah Grati, kemudian Winongan, dan Kecamatan Keraton. Nah, di Winongan sudah jelas, yaitu di sekitar makam Mbah Semendi dan terutama Masjid Serambi Winongan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan di sana akhir-akhir ini terjadi peristiwa pembongkaran makam oleh masyarakat. Di Grati ini kita perlu mengadakan kajian ya. Dan di Keraton, khususnya di Sidogiri. Kemudian pada tahun 1586
baru berdirilah Kesultanan Mataram Islam oleh Panembahan Senapati. Jadi Islam masuk ke Pasuruan ini lebih dulu daripada berdirinya Kerajaan Kesultanan Mataram Islam di Jawa Tengah. Jadi sudah sangat tua pada tahun 1500-an atau abad ke-16. Ini menunjukkan bahwa Islam di Pasuruan ini sudah sangat tua. Dan salah satu titiknya adalah di Desa Serambi, khususnya Masjid Baitul Atiq yang pada tanggal 10 November diadakan ziarah kubro katanya. Jika dihubungkan dengan Mbah Untung Suropati, sebenarnya Mbah Semendi dan beberapa tokoh ini ada kaitannya. Mbah Untung Suropati lahir pada tahun 1660 Masehi. Beliau merupakan terah Mataram, bukan budak dari Bali sebagaimana yang ditulis oleh Belanda. Memang sudah menjadi kebiasaan Belanda ini membelokkan sejarah. Jadi agar Mbah Untung Suropati ini dianggap sebagai orang yang tidak penting, maka dikaranglah cerita bahwa Mbah Untung Suropati ini merupakan budak yang berasal dari Bali, kemudian bekerja sebagai perawat kuda Belanda, kemudian akhirnya melawan dan bergabung dengan Mataram. Itu sebenarnya cerita bohong. Dan makam Mbah Untung Suropati sendiri ini juga misterius. Ada yang mengatakan berada di Bangil dan di Pasuruan sendiri, di kota Pasuruan, tepatnya di desa di Kelurahan Kebonagung, di Dusun Mancilan itu, di Desa Mancilan itu ada yang meyakini di situ ada makam Mbah Untung Suropati. Tetapi banyak juga yang mengatakan itu hanya petilasan, dan di sana juga ada goa persembunyian Mbah Untung Suropati yang hingga saat ini masih ada. Dalam video di channel saya ini juga saya pernah meliputnya, dan menurut buku yang saya baca, Mbah Untung Suropati ini makamnya disembunyikan oleh keluarga dan pasukannya karena takut dicuri oleh Belanda. Tapi pada akhirnya ada kelompok yang berkhianat dan memberitahukan kepada Belanda, sehingga jasad Mbah Untung Suropati ini dicuri oleh Belanda, kemudian dikremasi dan abunya ditabur ke laut. Begitulah modus-modus para penjajah untuk mengkaburkan sejarah suatu bangsa, untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh pejuang, dan untuk menggeser kisah-kisah sejarah yang sebenarnya. Mereka menggunakan cara-cara yang sangat licik. Kemudian terjadilah perpecahan Kesultanan Cirebon pada tahun 1677 Masehi. Saat inilah Mbah Semendi berdakwah ke Blambangan atau Banyuwangi, tapi di pesisir Bintingan, Bugul Kidul Kota Pasuruan, Mbah Semendi kapalnya pecah dan sempat ditolong oleh Mbah Buntek, yang konon Mbah Buntek ini juga merupakan salah satu murid dari abahnya Mbah Semendi ini. Mbah Semendi juga sempat menikah dengan gadis di Lekok, tetapi akhirnya firok karena perbedaan budaya, dan konon menurut cerita rakyat, mertua gadis Lekok ini termasuk panas gawe atau tidak mau mendapat menantu yang hanya wiritan dan mengajar ngaji, sehingga akhirnya dipisahkan. Kemudian Mbah Semendi berjalan ke selatan ke arah Winongan, dan di saat itu Mbah Labuh Geni, salah seorang raja Winongan yang anaknya terkena wabah penyakit, ada yang mengatakan lepra ini, akhirnya woro-woro atau bersayembara, siapa yang bisa menyembuhkan putrinya maka akan diambil menantu, sehingga Mbah Semendi atau Said Soleh Semendi ini diambil menantu oleh Mbah Labuh Geni, dan Mbah Labuh Geni sendiri akhirnya menjadi mu'alaf. Nah, mengapa Mbah Semendi kok tiba-tiba datang ke Blambangan? Yang pertama, memang saat itu untuk berdakwah, dan sebenarnya karena di Cirebon ini mulai terjadi perpecahan, maka seperti biasa para ulama ini akan menghindari perebutan kekuasaan, kemudian uzlah sekaligus berdakwah. Kemudian
Pada tahun 1684 Masehi, Mbah Untung Suropati bergabung dengan pasukan Mataram untuk melawan VOC. Bahkan beliau sempat diberi gelar Temenggung. Nah, ini dari buku yang saya baca, saya lupa judulnya ya, saya lupa juga siapa penulisnya. Tapi memang Mbah Untung Suropati ini sempat wirawiri ke Mataram untuk membantu Mataram dalam berperang melawan VOC. Nah, karena Mataram tidak kondusif juga saat ini, akhirnya Mbah Arif Segoropuro dan Mbah Said Sulaiman yang saat itu mondok di Ampel, akhirnya oleh salah satu gurunya itu diperintahkan untuk mengaji ke Pasuruan yang cukup kondusif. Dan di sana ternyata beliau itu mengaji kepada Mbah Said Soleh Semendi, dan itu ternyata Pak Leknya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Syarifah Khadijah, ibunya Mbah Arif Segoropuro dan Said Sulaiman ini merupakan saudara seayah dengan Mbah Said Soleh Semendi. Ada yang mengatakan bukan. Nah, kemudian beliau nyantri di pesantren Semendi, kemudian diambil menantu oleh Mbah Semendi dan menurunkan beberapa putra, salah satunya adalah Mbah Sakaruddin Kebon Jandi. Nah, kemudian pada tahun 1706 Masehi, Mbah Untung Suropati gugur di Bangil, Pasuruan. Nah, sebelumnya Mbah Arif Segoropuro itu sudah bekerja sama dengan Mbah Untung Suropati untuk melawan VOC. Dan ini kelak akan dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Jadi sejarah Pasuruan, Islam di Pasuruan ini sangat berkelindan. Dan di akhir video nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan bahwa sebenarnya para kiai di Pasuruan ini hampir seluruhnya merupakan dzurriyyah dari Mbah Soleh Semendi. Karena hampir semua pesantren besar maupun pesantren cabang itu berasal dari satu trah, yaitu Mbah Semendi yang merupakan dzurriyyah Rasulullah yang asli. Nah, setelah Mbah Untung Suropati gugur, kemudian Mbah Semendi dan Mbah Arif Segoropuro berjuang, berdakwah, tetapi banyak santri beliau, termasuk putranya Mbah Untung Suropati yang menjadi murid beliau, dan Mbah Arif Segoropuro ini menjadi penasehat dari sisa pasukan Mbah Untung Suropati. Salah satu yang berjuang melanjutkan perlawanan terhadap VOC ini adalah Mbah Selagah bin Sakaruddin bin Soleh Semendi, kemudian Mbah Hazam bin Said Sulaiman, dan Mbah Surga Surgi bin Ndoro Nyai Beri yang makamnya ada di sebelah makam Mbah Selagah itu ya. Dan para putra dan sisa pasukan Untung Suropati ini bahu-membahu mengusir Belanda. Lokasi pertempuran sengit ini terjadi di Jalan Pahlawan, Pasuruan, kota Pasuruan saat ini, yaitu di sekitar Boma Bisma Indra di pesisir Pasuruan, Mayangan. Kemudian juga terjadi pertempuran di dekat Gedung Harmoni sebelah utara Stadion Pasuruan. Dan mengapa Jalan Pahlawan ini menjadi pusat perlawanan? Karena di situ ada banyak gedung bersejarah yang merupakan peninggalan penjajah Belanda. Di sana ada gedung P3GI yang merupakan penjara bagi Laskar Hizbullah. Di sana Laskar Hizbullah ini ditendang seperti bola, sehingga P3GI itu dulunya disebut dengan penjara bola, karena para tahanan yang ada di sana itu ditendangi seperti bola. Ada juga Gedung Harmoni yang sekarang menjadi SMK Untung Suropati, dan di sana ada sebuah tugu titik nol kota Pasuruan. Kemudian Said Sulaiman mendirikan pesantren Sidogiri pada tahun 1745 Masehi. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 1765 dan dimakamkan di Mojo Agung, Jombang. Nah, wafatnya Mbah Said Sulaiman ini sebenarnya dalam perjalanan menuju Mataram ketika dipanggil oleh salah satu sultan. Konon dalam perjalanan itu Mbah Said Sulaiman berdoa apabila kedatangan beliau ke Mataram ini bukan dalam urusan agama, maka semoga beliau tidak sampai ke sana. Dan Allah mengabulkan doanya dengan beliau wafat di Mojo Agung, Jombang. Nah, garis besar hubungan sejarah
dari diskusi kita kali ini adalah yang pertama, Majapahit runtuh. Ini perlu dikoreksi ya, runtuhnya Majapahit bukan karena diserang oleh Raden Fatah dari Demak, tapi runtuhnya Majapahit adalah karena perang Parekrek dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Majapahit. Di lain sisi, Islam sudah mulai berkembang saat itu, khususnya di era Wali Songo. Ini umat Islam harus tahu bahwa apa yang difitnahkan oleh Belanda dan antek-anteknya hingga kini itu tidak benar. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Mataram, dan Islam masuk ke Pasuruan pada abad ke-15 atau 1400 Masehi melalui jalur para wali dan Sayyid asli, Duriyah Rasulullah yang asli. Pada abad ke-17 sampai 18 muncul tokoh-tokoh lokal seperti Mbah Untung Suropati, Mbah Semendi, Mbah Arif Sugoropuro, dan Syekh Sulaiman Mojoagung. Dan kemudian dari jaringan ulama ini lahirlah pesantren tua seperti Sidogiri yang masih berdiri hingga saat ini, alhamdulillah. Nah, kemudian kita akan memaparkan pesantren mana saja yang merupakan dzurriyyah atau keturunan dari Mbah Semendi. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren Sidogiri ini didirikan oleh Syekh Sulaiman, dan Syekh Sulaiman merupakan saudara dari Mbah Semendi. Oleh karena itu, jelas bahwa Pesantren Sidogiri ini merupakan keturunan dari Mbah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian yang kedua adalah Pondok Pesantren Salafiyah Kebon Candi yang berada di Desa Kebon Candi, Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Ini di sebelah baratnya Winongan ya, berbatasan langsung dengan Winongan. Kemudian juga yang termasuk dzurriyyah dari Mbah Semendi adalah Pondok Pesantren Besuk yang ada di Tanggulangin, Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Pondok Pesantren Nurul Huda, Bendungan. Lokasinya terdapat di Kalimas Utara, Desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Pondok Pesantren Darul Khoirot, Sunan Bonang, yang ada di Gerongan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga Pondok Pesantren Darul Mafatihul Ulum, yang ada di Podokaton, Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Juga ada Pondok Pesantren An-Najah, Podokaton, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Kemudian ada Pondok Pesantren Dalailul Khoirot Al-Hashimi yang berada di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Juga ada Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berada di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian ada Pondok Pesantren Rodotul Karomah yang berada di Kali Putih, Sukorejo, Jalan Kali Putih, Sukorame, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Pandaan ya. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Tambak Yosowilangun di pesisir dekat perbatasan Pasuruan dan Surabaya. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Abu Amar Tambak Pasrepang yang diasuh oleh Kiai Haji Suadi. Ada juga beberapa pondok cabang seperti di Kebon Candi, Besuk, Bendungan, Gerongan, Podokaton, Tambak, Lecari, Bukul, Rembang. Itu termasuk dzurriyyah dari Mbah Soleh Semendi, Winongan. Nah, dari fakta ini, dari data yang saya sampaikan ini, saya dapatkan dari wawancara, kemudian studi literasi, baik literasi fisik maupun digital. Kemudian juga hasil saya memohon restu kepada mbah-mbah yang kita sebut, Mbah Semendi, Mbah Arif. Alhamdulillah, saya termasuk sarjana kuburan yang sangat suka sekali ngopi-ngopi dan tawasul di makam-makam para aulia. Nah, dari sini kita tahu bahwa salah satu pusat datangnya Islam di Pasuruan ini ada 3 titik, Grati, Winongan, dan Keraton. Oleh karena itu kenapa di beberapa tempat ini kan terjadi semacam tanda kutip perebutan. Winongan yang terakhir ya, sampai ada kasus pembongkaran makam. Ini ada apa? Kenapa
oknum-oknum ini selalu merebut pusat-pusat sejarah. Ini bisa Anda simpulkan sendiri. Dan diskusi kita kali ini bukan bermaksud apapun selain edukasi. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat agar jangan ada komentar-komentar yang rasis, kebencian, dan sebagainya. Kita hanya berpikir dan merenung saja atas fakta ini. Dan fakta yang saya sampaikan ini, insya Allah valid. Dan itu pun monggo dikoreksi, ditambahi, atau dipaiduh, karena saya juga sangat serius mengumpulkan data ini. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Tetap menjaga persatuan baik sesama Islam maupun dengan seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.